Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu bersama Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih ya untuk Anda yang terus bersama kami, terus memantau, terus menjadikan FM 100 ini sebagai teman aktivitas termasuk teman perjalanan. Hati-hati Anda yang sudah berkendara pagi hari ini, semoga dilancarkan, dimudahkan, dimampukan termasuk sambil mendengarkan Dialog Fajar. Pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Masya Allah, ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Iya, alhamdulillah Mbak Ayu. Alhamdulillah. Kita itu kalau di Jawa ya Ustadz ya, kalau Islam kan pasti ada doanya, doa keluar rumah segala macam. Tapi kalau di Jawa itu ada istilah sluman, slumun, selamat. Ya. Gitu ya Ustadz itu ya. Itu paling ringan itu Iya. Apalagi kalau ibu gitu pasti sudah salim itu doanya tuh banyak. Wes ya, sluman, slumun, selamat gitu ya. Nah, implementasi dalam agama kita itu seperti apa sih Ustadz? Apakah hanya ucapan saja atau harus ada sesuatu yang perlu kita lakukan? Selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kawan, memang yang disampaikan Mbak Ayu tadi itu adalah doa mbah-mbah, doa ibu kita ya, ibu-ibu kita yang masih kecil. Wes nak nduk le, slumun selamat. Nah, itu adalah bahasa atau pepatah Jawa ya. Masya Allah. Pepatah Jawa yang sering kita dengar di masyarakat, terutama dalam konteks agama dan budaya tentunya ya. Ungkapan ini memiliki makna mendalam sekali kawan, tentang keselamatan dan keberkahan hidup. Oh, mantap ternyata Mbak Ayu ya. Masya Allah. Sudah selamat, berkah hidupnya. Masya Allah. Ya. Tentunya semuanya sangatlah relevan, selaras dengan ajaran Islam. Kawan, jadi kadang-kadang dulu istilah-istilah bahasa Jawa itu sangat bagaimana mudah diucapkan begitu ya. Iya, betul. Mudah diucapkan, mudah itu diingat, adalah resapan atau artian dari ajaran-ajaran Islam. Yang mana waktu itu tentunya masyarakat masih menolak ya dengan ajaran-ajaran Islam, masih menolak karena masih belum muslim, masih menolak. Maka orang-orang dulu menggunakan kalimat-kalimat yang penuh dengan makna, dengan serapan-serapan ajaran Islam yang tidak mengurangi dari esensinya tapi mudah diucapkan, ringan gitu, enteng gitu saja ya. Sluman selamat, bismillah. Masya Allah, betul, gitu ya. Iya. Padahal itu menselaraskan antara keselamatan diri, hati, dan iman. Ini kan sangat dalam, bagaimana diri secara fisik, secara zahirnya selamat, hatinya juga selamat, dan imannya juga selamat. Orang tua mengatakan, sudah, bismillah berangkat, slumun, selamat. Ya. Kalau kita melihat dari kata-kata itu ya, orang mungkin yang belum pernah dengar, bagi kawan-kawan yang masih muda atau yang di luar Jawa, mungkin apa ya kata-kata itu ya. Kalau kita ambil silakan nanti searching juga apa artinya. Ini bisa diartikan sebagai keadaan yang penuh dengan perlindungan, ya, penuh dengan perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita seorang yang muslim, ya, kita orang muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Dari perspektif Islam sendiri, konsep ini sudah ada, yaitu sakinah. Nah, sakinah itu cenderung dengan ketenangan, ya, kedamaian, yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datangnya karena uangnya banyak terus tenang gitu, bukan. Ya memang murni Allah menurunkan sakinah, Allah menurunkan ketenangan, Allah menurunkan kedamaian. Nah, itu serapan dari itu orang Jawa menyebutkan istilah tersebut. Maka filosofinya adalah
kepada kita semuanya, memberikan pelajaran ya untuk mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta berusaha menjaga agar hidup kita itu dalam keadaan selamat, baik dari bahaya fisik maupun bahaya yang bersifat spiritual. Keselamatan dari dalam ajaran Islam maksudnya bagaimana, kawan? Nah, maksudnya tentunya harus selamat secara syariat, selamat ya akhlaknya selamat, syariatnya selamat. Bagaimana dia sholatnya sesuai dengan syariatnya. Masa sholat, Mbak, sholat apa sekarang? Sholat duhur, lah ini loh sudah ada nasar. Ini kan nggak sesuai dengan syariat. Mbak, ini sholatnya kok cuman 1,5 gimana, Mbak? Ya, ini tadi saya kosor, Pak. Astagfirullah. Sholat apa? Sholat maghrib saya kosor. Kan kosor diringkas, ya benar memang pemahamannya benar. Kalau 4 diringkas menjadi 2, ya. Kalau 3 dibandingkan diringkas menjadi 1,5, Pak. Iya benar, tapi kan nggak boleh. Iya, ya inilah kalau memang tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya dia main logika, syariatnya nggak selamat. Akhlaknya juga kita harapkan anak-anak muda kita sebagai orang yang dipanutan orang tua ini, ya etika kita akan terus dilihat sama yang muda. Yang muda juga harus beretika lebih bagus lagi. Maka kawan, untuk keselamatan dunia dan akhirat itu di ajaran Islam adalah memiliki makna selamat secara syariat dan akhlaknya juga selamat. Itu artinya kalau kita artikan ya di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Jangan sampai selamatnya hanya di dunia saja. Ya dibosan-bosanin di dunia, ternyata di akhirat nanti jadi ganjalnya jadi apa itu? Bahan bakarnya api neraka kan, wah janganlah ya. Nah, kawan, dalam doa-doa keselamatan kita sudah sangatlah familiar dengan kita. Bagaimana kita minta selamat dunia dan akhirat kan sudah selalu kita baca ya tiap hari. Betul. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami ini mudah-mudahan Engkau selamatkan di dunia. Masya Allah, dan Engkau keselamatkan kebaikanku di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Itu kan doa keselamatan. Nah, kalau orang-orang dulu itu disampaikan begitu, doa, ayo Rabbana atina, mungkin susah. Ya, mungkin susah. Akhirnya diserap menjadi slumun selamat tadi. Itu habis bismillah, slumun selamat gitu ya. Padahal seharusnya doanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kawan, implementasi dalam kehidupan keseharian bagaimana? Istilah Jawa serapan dari ajaran-ajaran Islam ini. Yang pertama, kita hindari perilaku yang buruk. Untuk menjaga keselamatan ini loh Mbak Ayu. Ya, perilaku-perilaku yang buruk sekira itu tidak baik bagi syariat Islam dan tidak baik di norma-norma kemasyarakatan, jangan kita lakukan. Yaitu dengan menghindari perilaku negatif ya, yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, ya, berlaku dosa, kejahatan, atau yang lain sebagainya. Ya, salah satunya mungkin kalau kita terjemahkan yang agak ringan gitu ya, kita itu di lampu merah kelihatan sepi, ya, sepi. Kita nyelonong aja udah, nunggu hijau terlalu lama, apalagi udara di Surabaya panas atau musim hujan atau apa saja, atau keburu ngantarkan. Akhirnya ketika di tengah-tengah ada mobil dari arah yang berlawanan ceder, merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang nubruk apakah senang? Ya nggak senang. Karena perilaku buruk yang dia lakukan akhirnya dia tidak selamat. Jadi hindarilah perilaku-perilaku buruk seperti hanya contoh yang saya sebutkan tadi. Contoh lain masih banyak saya kira. Nah, apakah di Al-Quran ada? Ada. Silahkan dilihat nanti disimak surat An-Nahl ayat 90 yang artinya kawan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, kita semua ini untuk berlaku adil dan
dan berbuat kebajikan. Masya Allah. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Nah, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini sebuah ayat yang sangat mendalam, kawan, untuk kita kaji. Bahwasanya kita sesama itu nggak boleh kita melakukan perkara yang buruk, perkara yang keji, perkara yang mungkar, tidak diperkenankan. Ajaran Islam loh ini. Bahkan dengan kerabat kita terus berbuat kebajikan. Dengan kolega-kolega kita, kawan-kawan di kantor kita, kawan-kawan di kampus kita. Kalau memang berkata-kata, silakan ambil diksi yang terbaik. Jangan sampai dia tersinggung. Ya. Tadi pagi saya ngaji sama ibu-ibu, kata ibu-ibu itu mengatakan, Ustaz Toha, satu hal yang memang sulit sesama manusia itu, menjaga perasaannya. Masya Allah. Mantep ini. Kecil kelihatannya, tapi sangatlah mendalam ini Mbak Ayu. Menjaga perasaannya ini ya, dengan siapapun itu. Ternyata itu serapan dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Yang kedua, kawan, kita harus selamat di dunia dan di akhirat, harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluman-seluman selamat ini mengajarkan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan lebih banyak berzikir, beribadah, melakukan berbagai amal kebaikan. Boleh sibuk? Boleh. Tidak ada waktu? Boleh. Kita sedang mengerjakan hal yang sangat penting? Boleh. Kita sedang menghadapi masalah yang cukup besar, ya kita harus tantang? Boleh, silahkan. Tapi kalau waktunya sholat, jangan lupa segera sholat. Kalau kita sambil kerja nggak apa-apa kan, sah-sah saja kan, kita bibir kita sambil subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Siapa yang melarang? Buktinya kita sesekali dalam pekerjaan kita rehat, kita scroll HP kita juga boleh sama pimpinan kita. Apalagi kita diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, sangat boleh saya kira. Maka kawan, basahilah lisan kita. Saya juga mengajak kepada saya pribadi dan seluruh kawan-kawan semua, jangan sampai kita cuma bengong saja ya. Kalau di tempat kami Mbak Ayu ada namanya thariqah. Thariqah itu adalah sebuah kelompok yang mempersiapkan dirinya itu nantinya di hadapan Allah, ketika menghadap kepada Allah, lepasnya ruh itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tiap langkah, tiap melakukan sesuatu di dunia ini selalu dihiasi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Barang siapa yang bertakwa kawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ada aja jalan keluarnya dari Allah. Masya Allah, betul. Sesulit apapun itu, ada aja. Dalam memberi rizki ternyata ada loh dari arah yang tidak tersangka-sangka. Dari arah yang seharusnya tidak kita pikirkan, loh ternyata Allah memikirkan kita. Itulah hikmah dari kita bertakwa kepada Allah. Yang terakhir kawan, membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Silahkan yang berada dimanapun kawan-kawan, yang ada di pendidikan, yang ada di bisnis, yang ada di perkantoran, yang ada di perkuliahan, yang di sekolah, silakan membuat hubungan yang harmonis. Masya Allah. Menjaga keselarasan, bagaimana keterkaitan kita sebagai makhluk sosial. Karena kita nggak bisa lepas dari orang lain. Nabi Muhammad matur di hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Jadi cinta itu kalau kita tebarkan kepada orang lain akan kembalinya kepada diri kita sendiri. Kalau kebencian berarti bencinya kembali kepada diri kita sendiri. Maka teruslah bahagia kawan, ya. Hidup yang harmonis di masyarakat kita, hidup yang harmonis di kantor kita, di kampus kita, yang selaras seimbang, hubungan manusia juga baik, dan beribadah kepada Allah
juga sangatlah baik. Amin, Mudah-mudahan amin, ya kita Rabbal tergolong alamin. orang yang slumun selamat, Amin ya ya. Allah. Kita Betul, memiliki Ustaz. karakter yang sehat di Masya dunia dan di akhirat nanti, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal Terima kasih waktunya Mbak Ayu. alamin. Mohon Sama-sama maaf Ustadz atas segala Toha. kekurangannya. Alhamdulillah semakin menjadikan yang mungkin yang belum berangkat gitu ya Ustadz ya. Ya doanya sluman selamat tapi tahu apa yang harus nanti dilakukan gitu Iya, ya. jangan Semoga- cuma itu saja yang dilakukan. Iya, jangan cuma Iya. ngomong aja begitu ya Ustadz. Ya Betul, Allah. betul, Mbak. Alhamdulillah semoga bermanfaat kawan. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.